사장님, 이르는 레라입니다. Today we are joining class training. So with trainer Rini Fauzia. If any question, just chat me on Zoom meeting. Kamsahamnida. Terima kasih. Thank you. Have chat in picture. Thank you. Oke, kita masuk, mungkin ada di timnya Bu Sarah ya, bisa ikut pantau ya. Mohon maaf dibantu Ibu Sarahnya ya nanti. Oke, kita masuk ke materi training langsung ya untuk penerapan compliance ya dan risk management di financial institution ya untuk Mister semua. Nah, ini juga yang berhubungan dengan aturan-aturan OJK ya. Jadi memang di dalam aturan OJK masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi masih kita menggunakan bahasa Indonesia untuk penyampaiannya supaya nanti nggak salah untuk Bapak-bapak semuanya ya. Oke, baik. Untuk resiko memang yang rutin dihadapi oleh financial institution ya atau lembaga keuangan non-bank. Nah, itu yang memang sering harus kita pantau atau kita pahami. Nah, terutama memang untuk kegiatan-kegiatan di lembaga keuangan. Nah, resiko yang sering terjadi, contohnya misalnya penyaluran dana yang tidak tepat sasaran ya, keuangan. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan interest atau suku bunga ya. Nah, suku bunga atau interest ini yang akhirnya mempengaruhi kegiatan operasional di lembaga keuangan. Nah, termasuk persaingan antar kompetitor ya. Nah, kompetitor yang ada di lingkungan kegiatan lembaga keuangan. Nah, contohnya itu tadi Bapak, yaitu yang berhubungan dengan suku bunga. Kalau suku bunga di tempat perusahaan kita tinggi, ya, itu akhirnya menimbulkan suatu resiko, yaitu customer akan berpindah, ya, customer akan berpindah ke lembaga keuangan yang lain. Nah, inilah persaingan, ya. Nah, termasuk yang berikutnya adalah teknologi. Nah, information technology, ya, atau sistem information technology yang sekarang mengarah ke digital ya, digital teknologi. Nah, itu sekarang lebih merupakan persaingan juga. Nah, makanya di perusahaan kami, perusahaan kita harus mengikuti tren atau perkembangan teknologi. Nah, contohnya sekarang ada digital marketing. Nah, tadi kan kita sudah bicara credit risk ya. Nah, jadi intinya bagaimana kita memanage credit risk ya. Nah, inilah pola managing credit risk. Yang pertama kita harus know your customer, QYC. Nah, jadi benar-benar paham customer yang akan kita ambil seperti apa. Yang pertama pasti kita melakukan kredit analis yang baik, yaitu karakter. Itu sektor mana, customer-nya seperti apa. Nah, itulah kita jauhin untuk market ke sana, supaya lebih mengarah ke kredit yang sehat tadi ya. Nah, sampai ini semuanya tadi objective setting, risk assessment, hal-hal yang berhubungan dengan risk. Nah, kita bisa lakukan yang namanya pencegahan, pengendalian. Nah, itu tadi kita melakukan kontrol. Nah, itulah makanya butuh yang namanya compliance atau aturan. Nah, supaya tidak terjadi resiko-resiko yang besar. Nah, karena sudah ada payungnya tadi. Nah, istilahnya apalagi payung hukum ya, kita berjalan itu sudah sesuai dengan rule-nya ya, tidak melanggar ya. Governance, risk management, and compliance. Nah, rata-rata mereka yang tidak punya aturan. Nah, mismanagement. Nah, jadi mismanagement yang ada. Downturn of organization. Nah, terus hampers growth. Jadi pertumbuhannya juga nggak bagus ya. Lack of transparency. Mereka tertutup. Nah, contohnya tadi cas ya kan tidak disampaikan ke nasabah di awal. Nah, makanya kita punya objektivitas ya di sini. Nah, itu jatuhnya kita monitoring dan kontrol. Nah, terus di sini ada transparansi and accountability. Jadi semuanya harus transparan, baik di internal maupun di eksternal. Bagi eksternal, nah dengan nasabah, nah itu tadi jangan sampai tidak menyampaikan. Contoh itu tadi cas-cas tidak disampaikan oleh
ke nasabah. Suku bunga tidak disampaikan secara transparan. Dari BOC dan BOD, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, itu supaya bisa segera memberikan solusi buat pegawai. Nah, jadi supaya tidak terjadi resiko yang lebih besar lagi. Di compliance di sini harus taat terhadap semuanya, aturan, policy, prosedur, harus ada penilaian. Nah, termasuk KPI tadi, mana pegawai yang sering melanggar, mana pegawai yang taat atau disiplin melakukan aturan. Thank you, terima kasih. Oke, Terima makasih. kasih. Thank you. Terima kasih. Sampai Terima ketemu besok kasih. lagi, Bapak Good after. Asami. Selamat siang. Terima kasih. Thank you for attending to this training. Okay, good morning. We Morning. start training at day 2, Mister Hatsiko, ya. Nah, makanya Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus rutin memantau supaya tidak ada pegawai yang melakukan tindakan fraud di sini ya. Nah, kalau sudah perusahaan itu mengalami fraud, perusahaan itu pasti tidak akan mendapatkan penilaian ya atau rewards ya, dalam hal ini mengarah ke good corporate governance ya. Jadi perusahaan tidak bisa mendapatkan itu dikarenakan di dalam internal perusahaan ada perilaku-perilaku curang atau fraudnya ini. Nah, padahal kalau perusahaan mengarah ke good corporate governance, perusahaan itu harus sehat, harus bersih dari fraud, harus bersih dari tindakan korupsi. Nah, jadi perusahaan itu benar-benar sehat. Nah, jadi itulah penilaiannya. Nah, maka dari itu, itulah yang harus dijaga oleh manajemen within a company ya. Yang berikutnya fraud prevention program. Nah, makanya harus ada fraud education, fraud investigation, harus ada fraud prevention. Nah, ini yang harus dipunyai oleh manajemen perusahaan ya. Yang kedua, yang berikutnya ada written code of ethic. Nah, itu tadi dibuatlah kode etik karyawan, kode etik dalam bekerja ya. Tone at the top. Nah, jadi ada istilahnya penegasan sanksi tegas dari manajemen. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, barang siapa melakukan kegiatan penyimpangan dalam hal ini fraud, itu ada sanksi tegas dari pihak perusahaan sampai ke tuntutan hukum. Nah, itulah tone at the top ya. Nah, terus ada anonymous hotline. Jadi ada media pengaduan. Nah, kalau di Indonesia, Bapak-Bapak itu ada namanya whistleblowing system. Whistleblowing system itu di Indonesia diterapkan untuk pengaduan potensi-potensi fraud, baik yang dilakukan oleh oknum internal perusahaan maupun oknum eksternal. Nah, itu ada namanya hotline. Hotline di sini namanya whistleblowing system. Nah, inilah sistem pengaduan untuk potensi-potensi fraud dan korupsi ya. Nah, jadi dari sistem ini, laporan-laporan pengaduan ini, manajemen akan tahu, oh ternyata ada oknum, misalnya ada oknum pegawai kita yang meminta dana dari debitur. Nah, itu dilaporkan di situ. Ini sifatnya private and confidential. Nah, jadi nama dari pelapor itu tidak boleh diketahui. Rahasia. Nah, untuk melindungi saksi soalnya, untuk melindungi saksi. Nah, jadi yang tahu adalah si pelapor dengan perusahaan yang dilaporin. Nah, jadi akhirnya semuanya tidak boleh tahu. Nah, jadi supaya saksi ini terlindungi untuk melaporkan kejahatan-kejahatan kecurangan, baik fraud maupun korupsi ya itu. Nah, termasuk kita hire the right employee ya. Jadi benar-benar saat mau rekrut ya kan kita pilih benar-benar calon pegawai yang jujur ya di situ. Nah, supaya potensi fraud ini kecil. Nah, inilah best practice untuk preventing fraud ya. Summary-nya untuk implementasi risk management and compliance ya. Nah, jadi itu tadi harus ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kecukupan policy and prosedur dan penetapan limit ya.
Nah, terus kecukupan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan serta pengendalian risiko. Ya. Nah, harus ada prosedur dan penetapan limit risiko. Nah, yang akan dilakukan oleh manajemen ya, yang berhubungan dengan resiko-resiko di finansial institusi ya. Nah, makanya inilah yang diharapkan dan yang diharuskan ada di dalam finansial institusi ya. Nah, makanya memang kalau untuk sertifikasi dan tes risk management ya kan, nah makanya selalu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi akan dilakukan tes ya kompetensi untuk risk management. Nah, fungsinya itu tadi supaya selalu mengawasi ya, mengawasi semua perilaku dari operasional kegiatan di lingkup perusahaan ya di situ. Nah, terus harus bisa membuat yang namanya kebijakan prosedur ya. Nah, terutama untuk limit karena kita di lingkup institusi finansial. Ya kan? Nah, supaya nanti tercapai yang namanya good corporate governance ya dengan cara kita meminimalkan resiko dengan mematuhi aturan yang berlaku. Nah, mungkin seperti itu untuk Bapak-bapak. Untuk training 2 hari ini sudah selesai dilaksanakan. Nah, barangkali ada pertanyaan, silahkan disampaikan baik by chat maupun by email yang bisa disampaikan ke kami sebagai tim pelatihan dari PT Janssen Indonesia. Nah, sebelum diakhiri, saya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari penyampaian, mungkin dari kata-kata yang tidak berkenan. Terus saya sampaikan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak-Bapak di training kita untuk penerapan manajemen risiko dan kepatuhan di industri lembaga keuangan non-bank. Terima kasih banyak Bu Rini. Untuk Mr. Kim, any question? Our training is finished, already finished. Maybe any question? No, Enough? we don't have. Yeah, enough. Enough. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Samida. See you again. Macam saja. Ya. Oke. Nah, Good afternoon. Thank Iya. you. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi.